Hai sobat, apa kabar? Ketemu lagi bersama dengan Debbie Ayunda. Kali ini Debbie nggak sendiri, tapi sudah ditemenin oleh dokter kita yang cantik banget pada hari ini. Kita kenalan dulu yuk, barengan sama halo dokter. Halo. Dengan dokter Yanti ya dok. Benar. Oke sobat, kali ini kita bakalan ngebahas masalah atau penyakit jantung. Jantung menjadi salah satu organ yang sangat vital ya dokter ya. Betul. Di tubuh kita. Mungkin sebagian orang banyak yang ingin tahu nih dok, lebih dalam mengenai penyakit jantung. Kira-kira dok, bagaimana sih kita mengenali mungkin faktor resiko kalau kita tuh terkena serangan jantung? Oke, jadi pertama-tama saya jelasin dulu ya. Jadi kalau untuk faktor resiko itu yang utama ada beberapa dan sangat penting. Betul. Nah, jadi yang pertama itu kita harus lihat dari usia. Nah, usia itu untuk laki-laki di atas 45 tahun dan untuk perempuan di atas 55 tahun. Okay. Nah, kenapa bedanya tuh bisa jauh Jauh, banget? betul. Nah, karena gini, kalau perempuan itu di bawah 55 tahun itu kita masih punya hormon estrogen namanya. Nah, hormon estrogen itu melindungi kita untuk nggak terkena resiko serangan jantung. Nah, tapi pada saat perempuan itu sudah di atas 55 tahun, nah itu otomatis resikonya malah dua kali lipat jauh lebih besar daripada laki-laki gitu, karena sudah tidak punya perlindungan hormon estrogen lagi. Nah, itu yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin, laki-laki itu lebih banyak terkena serangan jantung daripada perempuan. Itu memang udah statistiknya, Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya memang laki-laki usianya udah di atas 45 tahun, itu sudah hati-hati nih. Hati-hati, betul dokter ya. Gitu. Terus kemudian faktor risiko yang ketiga nih, merokok. Nah, merokok tuh kenapa jadi faktor risiko? Soalnya saya juga punya banyak pengalaman pasien-pasien sebenarnya dia usianya masih muda, jadi kan nggak sesuai dengan yang tadi dibilang ya. Jadi betul. usia di atas 45 tahun itu resiko. Tapi ternyata saya pernah dapat juga nih pasien laki-laki umur 20 tahun. Dia nggak punya faktor risiko macam-macam, tapi dia merokok dari SD. Nah, ternyata sudah punya sumbatan di pembuluh darah jantung yang cukup luas gitu. Jadi merokok itu juga faktor resiko. Nah, yang bikin faktor resiko kenapa merokok? Karena rokok itu mengandung nikotin. Nah, nikotin itu nanti akan menyebabkan radikal bebas. Jadi dia itu akan merusak sel-sel endotel. Jadi sel-sel di dalam pembuluh di jantung koroner gitu, di pembuluh darahnya, jadi akan menyebabkan sumbatan. Kemudian selain merokok ada hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu. Kalau misalnya memang tekanan darah kita tidak terkontrol, itu juga salah satu resiko untuk menyebabkan penyakit jantung koroner. Selain hipertensi bisa kemudian diabetes mellitus. Nah, kadang-kadang kan pasien juga nggak nyadar nih kalau misalnya dia udah kena diabetes. Nah, ada tanda yang khas tuh jadi poliuri, polidipsi, polifagi. Jadi kita bakal cepet lapar, cepet haus, sering kencing. Nah, cuman harus diperiksa lagi lebih lanjut untuk dilihat kadar gula darah puasa sama 2 jam setelah makan. Gitu. Nah, itu kadar gula darah juga harus terkontrol karena kalau misalnya tidak terkontrol juga salah satu resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Gitu. Selain diabetes, kemudian kolesterol. Nah, kolesterol itu juga kadarnya juga harus dijaga, tidak boleh melebihi normal, karena itu juga salah satu faktor resiko untuk penyakit jantung koroner. Nah, selain kolesterol juga kegemukan atau obesitas. Nah, kegemukan itu dinilainya dari berat badan ideal atau body mass index. Jadi kalau misalnya pengen tahu nih sebenarnya kita ini body mass indexnya sudah bagus atau enggak, kita tinggal ada rumusnya, gampang banget. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kemudian dikuadratkan. Nah, udah masuk mana nih kita? Kalau makin tinggi IMT kita di atas 20, itu udah masuk ke obesitas. Nah, itu obesitas itu juga salah satu faktor resiko. Itu gitu. Yang menjadi salah satu faktor resikonya ya dok ya. Jadi yang tadi itu sebagian besar yang perlu diwaspadai. Jadi kalau kita semua nih sudah ada 2 atau 3 faktor resiko yang tadi saya sebutkan, sebaiknya mulai check up secara berkala untuk mengetahui apakah kita sudah ada resiko yang tinggi untuk terkena penyakit jantung koroner. Oke, tadi ada gender ya dok ya, salah satunya usia, terus faktor resiko yang lainnya seperti kayak merokok, mungkin minum alkohol dan lain-lain seperti itu. Alkohol sih sebenarnya nggak berperan langsung. Oh itu enggak ya dok? Tapi kalau penyakit seperti diabetes, kemudian hipertensi, memang itu yang sudah ada bawaan seperti itu ya dok ya? Obesitas, kegemukan, nah itu kita patut berhati-hati. Harus diwaspadai ya sobat ya. Nah terus dokter, bagaimana sih cara kita mendiagnosa kalau kita itu terkena
tadi penyakit jantung seperti itu. Koroner. Iya. Jadi sebenarnya pertama-tama tuh ada yang namanya gejala. Nah, sebenarnya gejala tuh nggak khas, makanya banyak banget yang miss. Nah, kalau misalnya di teori-teori itu banyak banget yang bilang kan nyeri dada kiri, Betul. kemudian menjalar. Nah, kalau yang di buku-buku memang seperti itu, nyeri dada kiri, kemudian menjalar bisa ke lengan, kemudian ke leher, kemudian disertai keringat dingin, kemudian juga bisa pingsan gitu, terus mual, muntah. Tapi banyak juga nih saya dapat ya pasien-pasien, jadi dia tuh hanya rasa kayak tercekat di leher, kayak kecekik. Sama nyeri ulu, nah yang paling banyak nih ya Mbak, jadi nyeri ulu hati. Betul. Nah kadang-kadang kalau nyeri ulu hati, itu tuh pasien suka mikir, ini sakit mah nih, Betul, salah makan. lambung Jadi, ya dok ya. Jadi akhirnya dia cuma minum obat lambung, loh tapi kok malah makin nyesek, makin ngap, nggak sembuh-sembuh. Ternyata sebenarnya itu bukan sakit lambung biasa, tapi ternyata dia udah kena serangan jantung tapi nggak sadar. Sama satu lagi, nah kadang-kadang itu nyerinya tuh bisa ke punggung. Jadi revert pain ke arah punggung. Nah kadang-kadang kayak punggungnya kayak pegel-pegel, pasien tuh banyak banget yang akhirnya minta dikerok. Oh, gitu. betul. Nah, pada saat dikerok nih, kan dia tengkurap nih, tiba-tiba dia ngorok, ternyata udah biru terus jadi meninggal. Nah, jadi kalau gejala serangan jantung itu sebenarnya nggak terlalu khas, nggak mesti harus selalu nyeri di dada kiri. Gitu. Nyeri ulu hati juga bisa salah satu gejala tanda serangan jantung atau juga nyeri di punggung. Cuman tadi balik lagi seperti saya bilang, nggak cuma nyeri punggung tok atau nyeri ulu hati tok. Kalau misalnya kita udah punya faktor resiko lebih dari 3, kemudian kita ada gejala-gejala tersebut yang nggak enak di atas, yang tadi udah saya sebutkan, sebaiknya segeralah periksakan diri Anda ke center kesehatan terdekat. Oke, jadi harus waspada banget ya dok kalau udah ada salah satu tanda dan ada gejala. salah satu dari gejala yang tadi. Gitu. Dan saya ingetin lagi, nggak khas, jadi nggak mesti harus nyeri di dada kiri. Betul. Banyak banget gejala-gejala yang nggak khas, tapi ternyata setelah diperiksa lebih lanjut itu adalah serangan jantung. Gitu. Baik dok, kalau tadi udah cara mendiagnosanya, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menangani kalau misalnya kita memang sudah punya penyakit serangan jantung seperti itu, untuk lebih aware terhadap diri kita sendiri atau mungkin keluarga kita yang punya penyakit seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau untuk serangan jantung kan sebenarnya ada grade-grade-nya ya. Jadi kalau misalnya memang dia penyakit jantung koroner ya lebih tepatnya. Jadi penyakit jantung koroner itu bisa ada yang ada gejala atau simptomatik, atau yang belum ada gejala atau asimptomatik. Nah, jadi biasanya tuh kalau misalnya sumbatan di pembuluh darah jantung, kalau yang tanpa gejala ketahuannya nggak sengaja. Misalnya kita lagi medical check up, ternyata udah ada sumbatan, tapi di pembuluh darah jantung yang kecil-kecil. Biasanya sama dokter itu akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ada dilakukan seperti treadmill, kemudian kemudian echo atau USG jantung. Gitu. Nah, yang sumbatannya sudah cukup kompleks, apalagi sudah menimbulkan gejala, biasanya sih kita akan lanjutkan dengan kateterisasi jantung atau coronary angiography. Gitu. Nah, jadi kalau untuk coronary angiography itu untuk kateterisasi jantung, jadi ada semacam selang kecil gitu masuk nih dari pembuluh darah di jempol atau di pangkal paha. Nah, nanti dari situ kita akan lihat telusuri nanti dengan alat yang di cath lab. Itu kita akan lihat sumbatan jantungnya di sebelah mana dan seberat apa. Nah, kalau misalnya sudah berat, biasanya akan dilakukan usaha untuk membebaskan sumbatan di pembuluh darah jantung. Misalnya dengan cara kita memasang stent. Nah, stent atau ring. Nah, kadang-kadang nih masyarakat juga suka bingung, bukan ring kayak cincin ya, tapi lebih ke tabung, tapi ada jaring-jaringnya. Itu namanya stent. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sumbatan juga sudah lebih berat, sudah tidak mungkin lagi dipasang stent atau ring jantung, biasanya ada yang namanya prosedurnya adalah CABG atau coronary artery bypass graft. Nah, kalau untuk CABG ini kita seperti cangkok. Jadi kayak ada pembuluh darah yang diambil dari betis kaki kita atau paha kita, itu dicangkokkan di pembuluh darah jantung yang sudah tersumbat supaya aliran yang tadinya sudah tersumbat dapat ada aliran darah baru. Gitu. Jadi lancar kembali gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya sumbatan itu sebenarnya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Cuman yang paling penting sebenarnya adalah tetap mencegah daripada mengobati. Betul. Nah, jadi caranya adalah pertama harus makan makanan yang sehat, kemudian olahraga. Nah, olahraga juga nggak usah heboh-heboh. Nah, betul. Jadi olahraga tuh nggak mesti harus kayak nge-gym, aerobik apa segala macam. Cukup banyak jalan kaki. Yang ringan ya dok ya. Jalan kaki. Ringan murah-meriah tapi hasilnya oke. Nah, kemudian abis olahraga atur makanan. Kemudian kalau memang kita sudah dinyatakan oleh dokter ada darah tinggi, ada penyakit diabetes tinggi, ada diabetes. Nah,
perlu diingatkan kembali ya. Jadi yang namanya hipertensi, diabetes itu tuh nggak bisa sembuh, tapi hanya bisa terkontrol. Jadi kalau misalnya dokter kasih obat-obat, diminum secara teratur, kemudian kontrol secara berkala, gitu. Jadi semuanya bisa terkontrol dan stabil seperti itu ya dok ya, kurang lebih ya. Oke deh kalau gitu. Ada lagi dokter yang mau ditambahkan? Enggak sih, tapi yang penting adalah pencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Betul, itu dia sobat ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita harus benar-benar waspada ya dok ya kalau punya tanda dan gejala yang mungkin tadi dokter Yati sudah sebutkan. Baik sobat, kayaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita ketemu lagi ya di episode informasi berikutnya. Dokter Yati terima kasih atas waktunya sudah berbagi cerita bareng sama dengan sobat yang ada di rumah. Kalau gitu Debbie Ayunda pamit, dokter Yati juga pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa, dadah!